Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. 15 cara berdagang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar sukses dan berkah. Walaupun dahulu aktivitas berdagang sempat dipandang sebelah mata, namun kenyataannya sekarang banyak orang mulai tertarik menjadi pedagang. Dalam Islam sendiri, berdagang atau berwirausaha dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang mulia, bahkan mempermudah datangnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis terkemuka yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam berdagang. Rasul kita Nabi Muhammad SAW seorang pedagang sejati. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berumur 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah, bahkan sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja, tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim, dalam artian memperbanyak partner kerja atau kenalan-kenalan baru. Nah, berikut ini beberapa cara berdagang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita contoh untuk membangunkan bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dasar utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang yakni atas niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menumpuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, ataupun memikat wanita. Tidak sama sekali. Awal beliau memulai berdagang, saat itu usianya masih 12 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang dengan mengikuti pamannya Abdul Muthalib hingga ke negeri Syam. Ketika usianya menginjak 15 atau 17 tahun, Rasulullah telah berdagang secara mandiri. Beliau berhasil memperluas bisnisnya hingga ke 17 negara, sampai-sampai beliau disebut sebagai khalifah atau pemimpin dagang. Dan hingga pada akhirnya, kecakapannya dalam berdagang mengundang perhatian janda kaya bernama Siti Khadijah. Beliau pun menikahi Khadijah dan usaha dagangannya menjadi semakin sukses. Ya, itulah buah dari sebuah niat yang tulus. Segala sesuatu yang diniatkan untuk mencari ridho Allah pasti akan memudahkannya. Maka itu awali usaha dengan niat lillahi ta'ala. 2. Bersikap jujur. Dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk berdagang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal akan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihannya ataupun kekurangannya barang tersebut. Bahkan tak jarang Rasulullah melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya. Atas kejujurannya itu, beliau pun dianugerahi julukan Al-Amin, yakni seorang yang dapat dipercaya. Pentingnya bersikap jujur dalam berdagang juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satu artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik dan jujur. 3. Menjual barang berkualitas bagus. Prinsip berikutnya yang dianut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang yakni menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang cacat, sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi si penjual. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amin radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dijelaskan. 4. Mengambil keuntungan sewajarnya. Seringkali kita jumpai pedagang atau pembisnis yang menjual barangnya dengan harga jauh lebih mahal dari harga aslinya. Mereka berusaha mengambil laba setinggi mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumen. Taktik seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain menyalahi agama, menjual barang dengan harga terlalu mahal juga membuat dagangan kita kurang laku. Sebaliknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Bahkan ditanyai oleh pembeli tentang modalnya, beliau akan memberitahu sejujur-jujurnya. Intinya, tujuan Nabi berdagang bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi saja, tapi juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. 5. Tidak memberi janji atau sumpah berlebihan. Ketika berdagang, sebaiknya jangan memberikan janji atau sumpah-sumpah berlebihan. Semisal, barang ini tidak akan rusak hingga setahun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua hal berubah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan mengklaim barang ini super bagus, super awet, dan sejenisnya. Sumpah itu tidak baik, apalagi sampai bersumpah palsu. Jelas perkataan tersebut termasuk dusta dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syibal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para pedagang adalah tukang maksiat. Di antara para sahabat ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Rasulullah menjawab, ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahan. 6. Saling menguntungkan kedua belah pihak. Cara berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antara pembeli dan penjual. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang dagangannya, dan harus mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah dua orang yang berjual beli berpisah,
ketika mengadakan perniagaan, kecuali atas dasar suka sama suka. 7. Menjual barang miliknya sendiri. Kalian pasti sering mendengar sistem penjualan barang dengan dropshipping, bukan? Di mana kita menjual suatu produk kepada konsumen tanpa membeli produk tersebut terlebih dahulu. Cukup memasang foto-foto produk itu di media sosial. Nantinya jika ada konsumen yang memesan, kita langsung menghubungi si grosir atau yang memiliki barang tersebut. Lalu grosir akan mengirimkan barang tersebut secara langsung ke alamat konsumen atas nama toko kita. Jual beli dengan metode dropshipping tentunya cukup berisiko, sebab kita selaku penjual tidak mengetahui kondisi barangnya secara utuh, hanya lewat foto. Bagaimana jika nantinya pelanggan menerima barang yang cacat, atau mungkin proses pengirimannya lama? Hal ini tentu mengecewakan si pembeli. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar tidak menjual barang yang bukan milik kita, sebab itu bisa merugikan pihak lain. 8. Tidak melakukan penipuan. Dalam berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah melakukan penipuan. Perlu diketahui bahwa tindakan menipu pembeli sekecil apapun dan dalam bentuk apa saja itu tentu dilarang oleh agama. 9. Tidak menimbun barang. Menimbun barang merupakan keadaan di mana seorang membeli barang dengan stok sangat banyak dari pasar, lalu menyimpannya dalam kurun waktu lama dan menjual barang tersebut dengan harga sangat mahal. Ketahuilah bahwa menimbun barang adalah perbuatan zalim. Pertama, aktivitas ini menyebabkan terganggunya mekanisme jual beli di pasar. Stok barang di pasar akan habis dan itu merugikan pedagang lain. Kemudian dengan sengaja menyimpan barang dan mengeluarkannya saat permintaan konsumen melonjak, sehingga ia bisa menaikkan harganya. Ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab sama saja dengan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Barang yang telah ditimbun dalam waktu lama itu biasanya kualitasnya menurun, entah itu rusak, cacat, atau habis masa kadaluarsanya. 10. Bersikap ramah dengan pembeli. Bersikap ramah dan santun dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita bisa bersikap baik dengan pembeli, maka pembeli pasti juga senang. Sebaliknya, jika kita menunjukkan wajah judes dan cemberut, tentu pembeli akan malas dan kabur, tidak akan membeli di tempat kita lagi. 11. Tidak menjual barang haram. Menjual barang-barang haram jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, dan Nabi juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka itu, jauhilah berdagang barang-barang yang tidak jelas kehalalannya, semisalnya minuman keras, patung, dan sebagainya. 12. Tidak menjelek-jelekan dagangan orang lain. Jika kita hendak berdagang, sebaiknya lakukan secara benar sesuai syariat agama. Tidak perlu menjelek-jelekkan dagangan orang lain dengan tujuan agar semua konsumen lari menuju toko kita. Perbuatan itu tidak baik dan dosa. 13. Memberikan upah kepada karyawan tepat waktu. Hal penting lainnya yang perlu diketahui, jika Anda memiliki seorang karyawan, maka berikan upah kepada karyawan tersebut dengan tepat waktu. Jangan menunda-nundanya, sebab ia juga telah memeras keringat demi menjalankan usaha Anda agar lancar. Jadi berikan haknya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. 14. Tidak mudah putus asa. Seorang pedagang tidak akan bisa sukses jika mudah berputus asa. Perlu Anda ketahui bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Begitupun dengan berdagang atau berbisnis. Tidak mungkin hanya sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan Anda berhasil meraih untung berlipat ganda dan mendadak jadi kaya. Umumnya akan datang masa di mana Anda merasakan terjatuh dan jungkir balik. Dan di saat itulah terjadi satu hal yang dibutuhkan, yakni semangat pantang menyerah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." 15. Tidak melupakan ibadah. Kunci utama keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, yakni tidak melupakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Demikianlah beberapa cara berdagang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ajaran agama Islam. Semoga dapat bermanfaat dan bisa membantu kita untuk memulai bisnis yang berkah dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.